Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada. Ya, kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran Tauhid. Ya, kita berharap semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa sekalian dan kita semua mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga mengucapkan sholawat kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada, setelah kita menjelaskan tentang dua tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maka kita masuk ke dalam tauhid yang ketiga, yaitu pembagian tauhid yang ketiga, wa huwa tauhidus asma'illahi wa sifatihi. Pertanyaannya, ma huwa tauhidus sifatillahi wa asma'ihi? Apa itu tauhid asma wa sifat? Jawabannya adalah huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihah alal haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamsil wala ta'til, yaitu menetapkan yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, menetapkan apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya Al-Quran, atau yang Rasulnya sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih secara hakiki, ya, tanpa ta'wil memalingkan makna, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah, tamsil menyerupakan, dan ta'til meniadakan. Artinya kalau secara gampangnya, ya, kita mengimani apapun yang Allah dan Rasulnya atau yang Allah sifatkan, ya, di dalam Al-Quran dan Rasul sifatkan di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau itu adalah hadis yang sahih, ya, maka kita imani itu. Ya, artinya ketika Allah mengatakan Allah itu memiliki tangan, kita imani. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, kita imani. Ya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah itu banyak. Ya. Kemudian nama-nama Allah juga banyak. Maka yang tepat dalam masalah ini adalah kita mengimaninya, ya, langsung gitu aja, tanpa harus melakukan, ya, hal-hal yang tentu mengurangi keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu kita harus mengimani tanpa takwil. Ya. Ya, yaitu misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, lalu kita palingkan, oh maknanya adalah kekuasaan Allah, nggak boleh seperti itu, sudah. Ya. Atau tafwid, ya udah maknanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang penting Allah itu punya tangan tapi kita nggak tahu maknanya, nggak bisa gitu. Kita tahu Allah punya tangan tapi tentunya tangannya yaliku bijalalihi, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan dengan makhluk. Jangan sampai kita menyerupakan, oh tangan Allah sama seperti tangan kita, naudzubillah. Atau ta'til. Ta'til itu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini dikatakan kal istiwa wan nuzul wal yad wa ghairiha, seperti istiwa, turun, ya, Allah turun ke langit dunia, tangan dan lain-lain yang sesuai tentunya yaliku bijalali, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kita imani Allah itu turun. Gak usah kita pikirkan turunnya Allah gimana, gak usah. Berarti kalau turun nanti meninggalkan arsy dan lain sebagainya, tidak perlu kita memikirkan seperti itu, ingat. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu pasti datangnya dari setan. Dan apa yang kita pikirkan, keyakinannya apa? Bahwa Allah pasti menyelisih dari yang kita pikirkan. Ya.
Kita berbicara bukan tentang makhluk, kita berbicara Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafakkaru fi dzati fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita pikirkan adalah makhluk-makhluk Allah, jangan kita pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, karena Allah taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kemudian juga yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, hadis riwayat Muslim. Ya, maka turun di sini maksudnya apa? Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Turunnya Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai satupun dari makhluk-makhluknya. Inilah makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita imani saja. Allah turun ke langit dunia, Allah memiliki tangan, ya. Allah beristiwa dan macam-macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, tanpa harus kita menyelewengkan maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah, menyerupakan dengan makhluk, apalagi meniadakannya. Semoga ini sedikit bisa memberikan pencerahan. Tentunya dalam masalah asma wa sifat ini penjelasannya panjang. Ya, karena ada yang membatasi hanya 99 misalnya, ya, untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain sebagainya, tapi intinya sedikit ini semoga bisa memberikan pemahaman yang lengkap, meskipun mungkin bisa jadi banyak sekali kekurangan. Kita berharap semoga kita sudah memahami pembagian 3 tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.